بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam, selamat berpuasa para sahabatku. Pernahkah kalian berpikir kenapa harus Nabi Isa yang membunuh Dajjal di akhir zaman? Kenapa bukan yang nabi-nabi yang lain? Ataupun kenapa bukan para sahabat? Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW saja yang akan membunuhnya? Nah, tentu ada alasan. Berdasarkan dalil-dalil bahwa Nabi Isa alaihissalam menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis dan kaum muslimin pun mengepungnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian memerintahkan untuk membuka pintu. Kaum muslimin pun melaksanakannya dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Lantas dia pun berlari. Nabi Isa alaihissalam pun bertemu dengan Dajjal di Babelut di timur. Lalu Nabi Isa pun menumpas Dajjal dan pengikutnya dari orang-orang Yahudi. Ada beberapa jawaban yang bisa menjelaskan alasan Allah Azza wa Jalla memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Yang pertama, Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian atau Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah atau upeti karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi. Semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam." Hadis ini hadis Bukhari. Yang kedua, membuktikan Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." Quran Surat An-Nisa 157. Yang ketiga, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat 6. Yang keempat, telah dekat ajal Nabi Isa alaihissalam. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia. Kenyataannya, Nabi Isa akan wafat setelah mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membunuh Dajjal. Pada akhirnya, Nabi Isa alaihissalam akan mengalami kematian juga, seperti dialami manusia lainnya. Akan tetapi, meninggalnya Nabi Isa sesudah membunuh Dajjal, dan beliau akan menegakkan keadilan bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Lamanya Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Sahabat dunia Islam, itulah sedikit tentang penjelasan kenapa
harus Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal laknatullah alaih nanti di akhir zaman. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa like video ini jika kamu suka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.